Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Syekh Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad As'ad atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Malik Kedung Paruk, beliau lahir pada hari Jumat tanggal 3 Rajab tahun 1294 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1881 Masehi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menjelang kelahiran Syekh Abdul Malik atau Mbah Abdul Malik, terdapat suatu cerita yang melatar belakangi nama beliau. Konon sudah menjadi kebiasaan apabila ada seorang ibu hendak melahirkan, maka dihamparkan di bawahnya sebuah tikar. Demikian pula dengan ibunda Syekh Abdul Malik, ketika beliau hendak melahirkan juga dihamparkan di bawahnya sebuah tikar. Namun bayi yang berada di dalam kandungan sang ibu tidak kunjung lahir, sehingga sang suami yaitu Syekh Muhammad Ilyas menyuruh istrinya untuk pindah tempat ke tempat tidur saja. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas, yang memiliki arti Muhammad As'ad yang naik dari tikar ke tempat tidur. Beliau mempunyai nama lain yang diperoleh dari ayahnya sewaktu beliau menunaikan ibadah haji, yaitu Muhammad Abdul Malik. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan atau semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta dengan rincian Muhammad As'ad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin Pangeran Diponegoro II bin Pangeran Diponegoro I Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Kakek Syekh Abdul Malik bernama Raden Mas Haji Ali Dipowongso yang merupakan seorang penatus atau pejabat desa yang membawai 100 kepala keluarga. Lalu Raden Mas Haji Dipowongso sering berkelana ke berbagai macam kota di Pulau Jawa. Kota pertama yang beliau singgahi adalah kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di sana beliau tinggal cukup lama, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Madura, Jawa Timur. Dari Pulau Madura, beliau meneruskan safarnya menuju Indramayu, Jawa Barat, dan bertemu seorang ulama yang memberinya nasihat untuk pergi ke kota Purwokerto, Jawa Tengah. Di Purwokerto, Raden Mas Haji Dipowongso menetap di Kedung Paruk dan menikahi seorang perempuan. Awal mulanya perempuan tersebut tidak mengenal Raden Mas Haji Dipowongso, namun beliau sudah memiliki firasat bahwa suatu saat akan ada seorang lelaki yang tidak dia kenal akan menikahi dirinya. Selama penantiannya, perempuan tersebut selalu menolak pinangan dari seorang lelaki yang datang. Akhirnya datanglah Raden Mas Haji Dipowongso untuk menikahinya. Dari pernikahannya dikaruniai 2 anak. Anak pertama bernama Muhammad Ilyas dan anak kedua bernama Sulaiman. Ketika Muhammad Ilyas berusia kurang lebih 10 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya ke Surabaya untuk belajar kepada Kiai Ubaidillah dan Kiai Abdurrahman, 2 ulama besar dan mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang telah memperoleh ijazah sebagai mursyid dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi Mekah. Selesai belajar di Surabaya, Muhammad Ilyas dibawa ke Mekah untuk melanjutkan menimba ilmu di sana oleh beberapa guru. Ilmu yang beliau pelajari selama berada di tanah suci Mekah diantaranya ilmu syariat dan ilmu thariqah. Sepulang dari Mekah, Muhammad Ilyas berkunjung ke tempat kerabatnya, yaitu Syekh Abdullah Kepanihan, Tegal, Jawa Tengah.
Untuk mempererat tali kekerabatan, Syekh Abdullah Tegal menikahkan adiknya dengan Syekh Muhammad Ilyas. Namun mereka berdua tidak memiliki keturunan di pernikahannya. Kemudian Syekh Muhammad Ilyas menikah lagi dengan Nyai Zainab. Ini merupakan pernikahannya yang ketiga. Dari pernikahannya yang sekarang dikaruniai 4 orang anak. Putra pertama yaitu Kiai Muhammad Asad atau Syekh Abdul Malik. Yang kedua Nyai Siti Khotijah istri Kiai Ahmad Majenang. Yang ketiga Nyai Aminah istri Kiai Muhammad Ihsan Pliken. Yang keempat Nyai Fatimah istri Kiai Abdul Jamil Mersi. Namun sebelum Syekh Muhammad Ilyas menikahi Nyai Zainab, beliau sudah pernah menikah dengan wanita lain. Pernikahannya yang pertama yaitu bersama Nyai Khotijah, dan pernikahannya yang kedua bersama Nyai Robiah. Nyai Khotijah merupakan anak dari Syekh Abu Bakar yang berasal dari Banyumas. Pada pernikahannya bersama Nyai Khotijah dikaruniai beberapa orang anak, yaitu Afandi Ambarawi Abdul Hamid Yahya. Sedangkan pernikahannya bersama Nyai Robiah dikaruniai 1 orang putra bernama Maimunah. Dalam silsilah keluarga yang tertera pada bagian di bawah juga disebutkan bahwa Syekh Muhammad Ilyas juga memperistri Mbah Ambal dari Pekalongan. Tetapi dalam pernikahannya beliau tidak dikaruniai seorang anak. Syekh Abdul Malik atau Mbah Abdul Malik mempunyai 3 istri dan beberapa keturunannya, diantaranya istri pertama yaitu Mbah Merenek dan tidak dikaruniai anak. Istri kedua yaitu Nyai Hajah Warsiti binti Abu Bakar atau Mbah Johar, dan mempunyai anak bernama Ki Ahmad Buesiri dari Kaliwedi. Istri ketiga yaitu Nyai Hajah Siti Hasanah dan memiliki anak bernama Hajah Siti Hoerijah. Istri pertama Syekh Abdul Malik adalah Mbah Merenek dari desa Merenek Maus Cilacap. Diceritakan oleh Nyai Siti Maimunah, dahulu Syekh Abdul Malik sering membawa jamaah umroh atau haji dari berbagai daerah. Kemudian beliau tiba di desa Merenek Maus Cilacap. Di sana beliau bertemu dengan Mbah Merenek selaku jamaah umroh pada saat itu. Untuk menghindari fitnah, akhirnya Syekh Abdul Malik mempersunting Mbah Merenek. Mbah Merenek seorang janda kaya raya. Namun dalam pernikahannya bersama Syekh Abdul Malik tidak dikaruniai seorang anak. Dituturkan oleh Nyai Siti Maimunah, menurut cerita dari Nyai Siti Maimunah, suatu hari Syekh Abdul Malik hendak menceraikannya setelah pulang berhaji, namun Mbah Merenek tidak mau. Kula boten purun difurqah Kiai, kula pun rela ridho nek boten dilitiki, boten ditafaqoi, kula boten nopo-nopo. Setelah mendengar permintaan sang istri, akhirnya Syekh Abdul Malik tidak jadi menceraikan Mbah Merenek. Sedangkan istri ketiga Syekh Abdul Malik bernama Nyai Hajah Siti Hasanah, seorang wanita soleha, cantik, menawan dan berasal dari tetangganya sendiri. Dari pernikahannya bersama Nyai Hajah Siti Hasanah hanya dikaruniai seorang putri bernama Siti Khairijah. Dalam syiar agama dan kemerdekaan, Syekh Abdul Malik tidak diragukan lagi. Pada masa-masa sulit zaman penjajahan Belanda dan Jepang, beliau senantiasa gigih berdakwah. Karena gerakannya ini, beliau menjadi salah satu target penangkapan tentara-tentara kolonial. Selain mensiarkan ajaran-ajaran Torekot, karena beliau adalah seorang mursyid Torekot Sadzaliyah dan Naqsabandiyah Khalidiyah, beliau menyontohkan salah satu cara penghormatan kepada para pendahulu, terkhusus para pahlawan yang telah mengusung kemerdekaan negara Republik Indonesia, seperti kisah yang diceritakan oleh murid Syekh Abdul Malik, yakni Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim Yahya dalam sebuah pengajian. Syekh Abdul Malik dengan segala keadaan yang terbatas di tengah hutan dan cara yang sederhana, tapi tetap memberikan perhatian tersendiri akan momentum detik-detik proklamasi yang biasa diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Pernah suatu ketika, kiai yang berasal dari daerah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah tersebut mengajak Habib Lutfi jalan-jalan. Di tengah perjalanan di antara daerah Bantar Bolang Randu Dongkal,
Kiai Abdul Malik tiba-tiba menyuruh untuk menghentikan perjalanannya. "Pak Yuti, berhenti dulu," perintah Kiai Abdul Malik kepada Sayuti sang supir untuk menghentikan mobilnya. "Nggih Mbah Yai," jawab supir. Mobil pun menepi untuk berhenti. "Ke tempat yang adem saja, biar enak untuk gelaran," kata Kiai Abdul Malik. Waktu itu sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapat tempat untuk beristirahat, tikar digelar dan termos juga dikeluarkan. Kiai Abdul Malik mengeluarkan rokok khasnya, kelembak menyan. Kemudian diraciknya sendiri sebelum dinikmati. Sesekali beliau mengeluarkan jam dari kantongnya sembari berkata, "Dilut maning, atau sebentar lagi." Sang murid pun heran, ada apa gerangan yang berulang kali diucapkan gurunya, "Dilut maning" itu. Namun setelah pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, rokok yang belum habis tadi tiba-tiba dimatikan. Kemudian berkata, "Ayo Pak Yuti, Habib mriki atau kesini." Setelah itu Kiai Abdul Malik membacakan hadrah Al-Fatihah untuk Nabi, sahabat dan seterusnya, sampai disebutkan pula sejumlah nama pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Sentrot Pawirodirjo, Kiai Mojo, Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Sampai ketika tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, mursyid Thorekoh Naqsabandiyah Kholidiyah ini terdiam beberapa saat dan kemudian berdoa, "Allahumma ighfir lahum warhamhum." Setelah selesai, Habib Lutfi yang penasaran dengan apa yang dilakukan gurunya kemudian bertanya kepada Syekh Malik, "Mbah, wonten nopo ta, atau ada apa?" "Anu napa niki jam 10 niku napa namine? Pak Karno Pak Hatta rumiyin moco nopo?" "Dalam arti pukul 10 dulu Pak Karno Pak Hatta dulu membaca apa?" tanya Kiai Abdul Malik. "Proklamasi Mbak," jawab Habib Lutfi. "Ya nikulah, kita niku madhep menghormati, yaitulah kita berhenti sejenak menghormati," jawab Kiai Abdul Malik. Betapa dalamnya cara para kiai dan sesepuh kita di dalam menghormati dan menanamkan karakter nasionalisme. Sampai begitu mereka, kita ini belum ada apa-apanya. Makanya sampai sekarang saya etok-etok meniru. Setiap tanggal 17 Agustus kita baca Al-Fatihah, rasa mencintai dan memiliki. Tanamkan kepada anak-anak kita, tegas Habib Lutfi mengakhiri kisahnya. Dalam kisah hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Beliau tak kurang membaca sholawat sebanyak 16.000 kali dalam setiap harinya, dan sekali menghatamkan Al-Quran. Adapun sholawat yang diamalkan adalah sholawat Nabi Khidir alaihissalam, atau lebih sering disebut sholawat rahmat, yakni Sallallahu ala Muhammad. Dan itu adalah sholawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu dan murid beliau. Adapun sholawat-sholawat yang lain yang beliau amalkan adalah sholawat Fatih, Al-Anwar, dan lain-lain. Ada salah satu kisah yang terjadi di masa itu. Setelah sholat sunnah qobliyah, Syekh Abdul Malik seperti biasa bersolawat. Namun sampai pukul 13.30 sholawat tak selesai. Syekh Abdul Malik tak bergerak dan hanya tasbihnya yang bergerak. Ditunggu lama, Syekh Abdul Malik tak kunjung bangun dari duduknya sampai waktu zuhur hampir habis. Akhirnya sholat berjamaah zuhur diimami oleh Kiai Isa, adik ipar Syekh Abdul Malik. Sementara Syekh Abdul Malik masih duduk, duduknya Syekh Abdul Malik itu tidak ada yang berani membangunkan. Syekh Abdul Malik terus duduk tidak hanya dalam waktu jam, tapi bertahun-tahun. Syekh Abdul Malik dalam kondisi seperti itu sampai 3 tahun lamanya. Artinya selama 3 tahun pula Syekh Abdul Malik tidak makan dan minum.
Sampai kemudian setelah 3 tahun Syekh Abdul Malik bangun pada pukul 13.30. Saat itu pula Syekh Abdul Malik meminta agar segera iqamat. Syekh Abdul Malik merasa bahwa duduk hanya sebentar, padahal sudah 3 tahun lamanya. Syekh Abdul Malik duduk bersolawat satu persatu. Orang yang dicari Syekh Abdul Malik pun sebagian sudah meninggal dunia. Syekh Abdul Malik dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian yang sabar, zuhud, tawadhu, dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian dari akhlak yang melekat pada dirinya. Sehingga amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Diceritakan saat Habib Soleh Tanggul pergi ke Pekalongan untuk menghadiri sebuah haul. Selesai acara haul, Habib Soleh berkata kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu siapakah gerangan orang yang akan datang kemari?" Beliau adalah salah seorang pembesar kaum arifin di tanah Jawa. Tidak lama kemudian datanglah Syekh Abdul Malik dan jamaah pun terkejut melihatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Husain bin Hadi Al-Hamidi Brani, Keraksaan Probolinggo, bahwa ketika Syekh Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Husain berkata, "Aku harus di pintu karena aku mau menyambut salah satu pembesar wali Allah." Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wali Allah Syekh Abdul Malik atau Mbah Malik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.